Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nuqimal ijtima'a wal ittihad wa nahana 'anil tafarruqi wat tabaghudi wal ibti'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi haqqa taqwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, hari ini kita kembali melantunkan takbir, tahmid dan tahlil secara serentak di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Idul Fitri sebagai syariat agama. Dengan syariat yang simpel ini, kita bisa melaksanakan dua hal sekaligus, yaitu menjalin hubungan dengan Allah melalui salat Idul Fitri dan bersilaturahim dengan sesama. Kita jalani hablum minallah dan hablum minan nas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, pada hari yang sangat berbahagia ini, ya, memang kita berhak bergembira. Iya, memang kita berhak kembali kepada fitrah dan berhak meraih kemenangan. Iya, memang kita berhak berbahagia. Saudara, kegembiraan kita, kemenangan kita, dan sebagian kita akan dihiasi oleh cucuran air mata. Sementara kita gembira, sementara kita mendapatkan kemenangan, sementara kita mendapatkan kebahagiaan, tapi orang tua kita yang telah meninggal dunia
Suami kitakah? Istri kitakah? Anak-anak kitakah? Atau saudara-saudara kitakah yang sangat kita cintai? Apakah saat ini mereka tengah bergembira? Justru sebaliknya saudara, ketahuilah arwah orang tua kita yang saat ini meninggal dunia, mereka semua menangis karena pada hari yang berbahagia ini mereka meninggalkan anak-anaknya menjadi yatim piatu. Arwah suami kitakah? Arwah istri kitakah? Arwah anak-anak kitakah? Pada saat ini mereka menangis karena di hari yang berbahagia ini mereka tidak bisa berkumpul bersama dengan keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, cobalah kita renungkan bersama-sama bahwa bagaimana rasanya menjadi anak yatim atau bahkan menjadi anak yatim piatu yang kedua orang tuanya telah meninggalkannya lantaran telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita renungkan pada saat ini bagaimana rasanya menjadi yatim tanpa seorang ibu dan tanpa seorang ayah. Mereka dalam hatinya hanya bisa berkata, "Wahai Bapak, seandainya saja engkau masih ada, maka pasti kita bisa pergi lebaran, kita bisa pergi sholat id bersama, yang mana Bapak memegang tangan kananku dan Ibu memegang tangan kiriku dan berjalan berdampingan pergi lebaran. Tapi kini engkau telah pergi. Wahai Ibu, seandainya saja engkau masih ada, maka pasti aku pun memakai baju baru dan celana baru. Tapi engkau telah tiada, maka aku pun hidup sendiri tak tahu arah tujuan dengan memakai baju satu-satunya peninggalanmu. Wahai Bapak, seandainya saja engkau masih ada, maka pasti aku tidak akan menderita seperti ini, yang mana dalam satu hari satu malam aku tidak bisa makan yang enak karena engkau telah tiada yang dahulu selalu memelihara aku dan selalu menyayangi aku. Wahai Ibu, seandainya saja engkau masih ada, maka mungkin ibuku masih akan sangat menyayangi dan mencintaiku. Tapi kini engkau telah pergi, dia sudah dan meninggalkan untuk selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari yang berbahagia ini pula, cobalah kita renungkan kembali bahwa apakah selama ini kita sudah benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah selama ini kita sudah benar-benar menjadi anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tua kita? Maka sekali lagi cobalah kita renungkan bahwa apakah selama ini kita hanya memberikan penyengsaraan bagi kedua orang tua kita lantaran kita tak pernah peduli atau bahkan sampai tega menyiksa dan bahkan sampai hati memukul kedua orang tua kita. Ketahuilah bersama bahwa bukankah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain." Keriduan Allah terletak ada pada keriduan kedua orang tua kita. Marilah kita memejamkan mata kita dan membuka mata hati kita untuk sejenak. Kita mengenang orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yaitu orang tua kita. Bayangkan wajah ibu kalian, coba kita bayangkan wajah ayah kita, wajah ibu kita pada saat ini. Baik mereka yang masih ada, mungkin duduk di samping kita,
mungkin berada di dekat kita. Terlebih lagi orang tua kita, ayah atau ibu kita yang sudah lama pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita bayangkan pada saat ini, kenanglah ibu kita, ibu yang menyayangi kita, ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita pergi, ibu yang rela tidur tanpa selimut demi melihat kita tidur nyenyak dengan 2 selimut. Ibu yang selalu meneteskan air mata ketika kita terbaring sakit. Ibu yang selalu ingin melihat kita tersenyum walaupun ia harus bekerja keras. Coba renungkan ketika ibu melahirkan kita, beliau rela mengorbankan nyawa beliau untuk kita. Beberapa tahun lalu saat kita dikandung oleh orang tua kita, betapa bahagia mereka. Mereka menantikan kelahiran kita dan mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang soleh dan soleha, yang berbakti dan selalu sayang kepada mereka. Saat ibu melahirkan kita, ibu merasakan sakit yang amat sangat, menangis kesakitan antara hidup dan mati. Bahkan mungkin jika diberi pilihan oleh Allah antara menyelamatkan nyawanya atau nyawa baiknya, pastilah ia akan memilih menyelamatkan baiknya daripada nyawanya sendiri. Tapi apa wahai saudaraku, apa yang kita lakukan saat ini? Kita hanya melihat beliau, ibu dan ayah kita dengan penderitaannya, terkadang mencaci makinya, terkadang melawannya ataupun mengacuhkannya. Apakah kita pernah berpikir untuk memeluk mereka pada saat ini? Apakah kita pernah berpikir pulang dari tempat ini kita bersimpuh di hadapannya, mencium tangannya, memeluk erat untuk merasakan kehangatan kasih sayang daripada kedua orang tua kita? Apakah kita pernah terpikir di benak kita untuk membuat mereka selalu tersenyum di dalam kehidupannya karena bangga mempunyai anak seperti kita? Sekarang kita bayangkan, pada saat kita duduk di tempat ini, pada saat kita duduk di tempat yang mulia ini, ada salah satu karib, kerabat, saudara kalian datang dan memberi kabar agar kalian bergegas segera pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, di depan pintu, tentu kita ingin bertemu, melihat sesosok lelaki yang selalu menjaga kita, membiayai kehidupan kita, yang rela membanting tulang untuk kita. Bayangkan, setelah kita sampai di rumah kita, masuk ke sebuah ruangan tempat lelaki itu beristirahat. Biasa ia tidur, namun setelah kita masuk ke dalam ruangan, kita melihat sesosok lelaki sedang berbaring terbujur kaku, yaitu seorang laki-laki yang biasa kita panggil ayah atau bapak. Bapak, ayah kita yang bekerja keras banting tulang untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan kita. Dan sekarang kita tidak bisa lagi melihat senyumnya lagi, kita tidak bisa mendengar suaranya lagi. Tiada canda tawa dari sesosok lelaki yang semasa hidupnya kalian sia-siakan. Kini masihkah kita ingin menyakiti hati mereka, membuat mereka menangis karena tingkah laku kita? Mungkin saat ini kita sedang bahagia, bergembira bersama, merayakan hari raya Idul Fitri. Tapi pernahkah kita berpikir, apakah orang tua kita juga di sana bahagia? Ya Allah, janganlah Engkau memanggil mereka sebelum kami meminta maaf kepada kedua orang tua kami. Kami orang yang sangat berdosa, anak-anak yang sangat berdosa,
Ayah, ibu, pada saat ini baik engkau yang masih ada ataupun engkau yang sudah tiada, yang kami yakin saat ini engkau pasti melihat kami di tempat ini. Engkau pasti berkumpul bersama kami di tempat ini. Wahai ayah, wahai ibu, maafkanlah kami, anak-anakmu yang selalu berbuat salah kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, ketika kita kembali nanti setelah sholat Idul Fitri ini, maka sesampainya kita di rumah, maka langsunglah menjabat kedua tangan kedua orang tua kita, memohonlah ampunan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepadanya. Bahkan jika perlu, biarkanlah kita meneteskan air mata dan menangis di hadapannya. Kita menyadari bahwa selama ini kita sebagai anak belum bisa membahagiakan daripada kedua orang tua kita. Kenapa demikian? Sebab walaupun sholat kita rajin, tahajud kita rajin, puasa kita rajin, ibadah yang lain kita rajin kita laksanakan, tiada pernah kita tinggal. Tapi demi Allah, jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, demi Allah, demi Rasulullah, semua ibadah kita tidak akan diterima, bahkan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, mari kita bersama-sama, setelah kita selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, kita saling bermaaf-maafan, kita saling islah satu sama lain. Sebab kita sadar kita adalah manusia, yang namanya manusia al-insanu mahlul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya kekhilafan. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Sebaik-baiknya manusia bukan berarti mereka yang tidak pernah berbuat kesalahan, tetapi sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Selesai dari tempat ini, kita saling bermaaf-maafan. Anak minta maaf kepada kedua orang tua, kedua orang tua pun memaafkan daripada anak-anaknya. Suami kepada istri, istri kepada suami, saudara kepada saudara, tetangga kepada tetangga, keluarga kepada keluarga, agar di hari raya Idul Fitri ini kita semua meraih kemenangan dan kembali kepada kesucian jiwa yang insya Allah kita akan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang lil muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi dzil jalali wal ikram, alladzi hadana ilal imani wal islam wa amarna bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah fi jam'il halat
wal ayyami wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, inilah kami para hamba-Mu ya Allah. Kami datang berkumpul bersimpuh di hadapan kebesaran-Mu ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang lemah dan tak berdaya, kini duduk di tempat yang mulia di atas keagungan-Mu. Kini kami datang ya Allah, kami datang dengan hati kami yang pasrah, hati yang penuh rasa penyesalan terhadap dosa-dosa di masa lalu. Kami datang kepadamu ya Allah, kami datang kepadamu ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan kami ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Bahkan dosa yang baru saja kami lakukan beberapa waktu lalu, dosa yang kami malu menyebutkannya satu persatu, dosa yang kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Dosa-dosa besar yang membuat kami sangat malu di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kami pernah meninggalkan sholat sekian lama dengan sengaja. Kami pernah meninggalkan puasa yang telah Engkau wajibkan sebagai perintah-Mu ya Allah. Kami telah meninggalkan semua perintah-perintah-Mu ya Allah. Padahal kami tahu sholat yang paling pertama nanti akan dihisab di akhirat ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Kami menyakiti perasaan mereka ya Allah. Sering dari kata-kata kami, perbuatan kami menyakiti hati ayah dan ibu kami ya Allah. Pernah ibu kami menitikkan air mata karena sedih, karena tingkah laku kami ya Allah, karena dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Pernah ibu kami menangis diam-diam setelah kami membentaknya ya Allah. Kamu tidak sadar, terkadang lisan kami lupa membentak ayah dan ibu kami, sehingga ia diam-diam menangis dalam kesendiriannya ya Rabb. Ibu kami sakit sendiri di rumah, terkadang kami tidak menyengguknya ya Allah. Ibu kami menelpon, kami tidak mengangkatnya karena alasan sibuk ya Rabb. Kami jarang datang menemuinya ya Allah. Padahal setiap saat dia membutuhkan kami, kehadiran kami sebagai anak-anaknya ya Rabb. Padahal kami punya waktu untuk jalan-jalan dengan keluarga kami sendiri, jalan-jalan dengan teman-teman kami, punya waktu untuk bermain. Tetapi kami tidak punya waktu menemui ibu kami ya Allah. Sungguh kami durhaka kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Maafkan kami ilahana ya Allah ya Rabb. Pada pagi hari ini kami mohon ya Allah, bagi dan untuk kedua orang tua kami yang masih ada,
Kami mohon kepadamu ya Rabb, sehatkanlah jasmani dan rohaninya, panjangkanlah umurnya ya Allah, berikanlah ia kebahagiaan di dalam kehidupannya ya Rabb. Jangan susahkan kedua orang tua kami ya Rabb, karena mereka sudah susah mengasuh membesarkan kami hingga saat ini ya Allah. Dan bagi ayah dan ibu kami yang sudah meninggalkan kami, yang sudah kembali kepadamu ya Allah, yang saat ini berada di alam kuburnya, kami mohon ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahannya ya Allah. Terima semua amal ibadahnya, luaskanlah di alam kuburnya ya Rabb. Jadikanlah kuburnya Rawdah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman di surgamu ya Allah. Jadikanlah semua amal kebaikannya menjadi sahabat terbaik di alam kuburnya ya Allah. Dan pertemukanlah kami kembali bersama keluarga kami, kedua orang tua kami kelak nanti di surgamu yang penuh dengan kenikmatan ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, pada saat ini kami adalah orang-orang yang banyak dosa ya Allah. Berkahkanlah hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, dan seluruh jamaah Idul Fitri yang hadir pada saat ini. Berikanlah mereka keberkahan di dalam kehidupannya ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.